Baik, kita mulai saja ya adik-adik peserta Latsar Angkatan 3 yang tergabung dalam kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Morning. Good morning, Pak. How is your life this morning? Very good, Pak. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. How many members are there in this group? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya? Ya, there are two laps, sir. Oke. Dua lagi. Dua lagi ya. Oke, baik. Adik-adik peserta Latsar, starting from today, Friday, Saturday, and Sunday, Monday. Nah, adik-adik nanti akan dibersamai oleh saya dalam pembelajaran agenda ketiga, ya, pelatihan dasar CPNS golongan 3. Nah, adik-adik, jadi adik-adik sudah melalui 2 agenda ya. Oke, agenda pertama apa itu? Sikap bela negara dan wawasan kebangsaan. Oke, itu mata pelatihannya sikap perilaku, ya Bela sikap perilaku bela negara, betul. Dengan mata pelatihannya ada 3 kan, ada wawasan kebangsaan, ada satu apa? Isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Kemudian yang barusan selesai kemarin di belajar daring yaitu agenda kedua. Agenda kedua. Nama agendanya nilai-nilai dasar PNS. Oke, nilai-nilai dasar PNS yang biasa kita singkat berakhlak. Oke. Nah, starting from today, Friday, kalian akan masuk ke pembelajaran agenda ketiga, ya. Agenda ketiga. Apa nama agendanya? Ini nama agendanya agak panjang ini ya. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, Pak. Ya. Ada sambungannya itu. Ada sambungannya itu. Kedudukan Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. ada kelanjutannya itu. Oh, iya, Pak ya. Di Panjang sekali itu. schedule-nya Panjang kan? Nah, ini panjang kan? Iya. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung, ada itu kan? Nah, untuk mendukung apa itu? Terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, kedudukan dan peran PNS ya untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nama agenda kita. Jadi pembelajaran kita di pembelajaran daring ini, ya, pembelajaran daring ini terbagi 2. Seperti yang agenda 1-2 kemarin. Ada pembelajaran sinkronus, ada pembelajaran asinkronus. Ya, di sinkronus itu pembelajarannya melalui tatap muka secara virtual. Bersama dengan yang akan dipandu oleh seorang tutor atau fasilitator atau widya suara, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran asinkronus. Nah, untuk pembelajaran sinkronus kita ada 5 jam pelatihan, 5 kali 45 menit, ya, di mana 5 jam pelatihan itu dibagi 2 kali sinkronus. Itu hari ini hari ke-8 2 JP dan nanti hari ke-10 itu 3 JP. Gitu ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sinkronusnya 2 JP, sisanya nanti dilanjutkan ke pembelajaran asinkronus. Nah, untuk pembelajaran sinkronus hari ini we start at o'clock ya. Nanti kita akan sudahi pembelajaran sinkronus kita di hari ke-8 hari ini itu pada jam 9.30 9:30. Oke ya. Oke, baik. Mungkin kalian bertanya siapa nih yang akan jadi tutor, siapa tahu nanti ditanya ya sama malaikat ya. Iya, siapa sih yang tutor yang mengampu di agenda ketiga daring? Kalau agenda 1 kemarin siapa yang tutornya? Agenda 1 Pak Perlindungan, Pak. Agenda 2 Bu Tuti, Coach Tuti.
Oke, agenda 1 itu Pak perlindungan. Aman kalian ya? Karena selalu dilindungi. Perlindungan. Dan agenda kedua Bu Tuti ya. Ya, tolong kalau mau menyapa beliau jangan disingkat ya. Bu Tuti, jangan butut ya. Oke. Oke, dan agenda ketiga nanti bersama saya itu ada di partisipan ada nama saya ya. Nama saya singkat dan jelas. Kemudian di situ ada sapaan, boleh dipanggil Coach Ariel ya. Ya, itu singkatan. Alam Sahril, A-nya di depan, Rilnya di belakang. Gitu. Jadi bukan sok gaya-gayaan bukan ya. Itu supaya namanya nggak terlalu panjang karena 11 huruf kan payah nanti. Ya, nanti kalau misalnya tanya siapa nanti yang mau ngampu agenda ketiga di daring? Oh, Pak Alam Sahril. Panjang kan? Tapi kalau tanya siapa yang mengampu agenda 3 di daring? Coach Ariel. Cepat kan? Iya, bisa menghemat beberapa detik. Oke. Baik. Nah, adik-adik itu perkenalan singkat dari saya, nama, kemudian saya tidak membuat slide perkenalan, saya tuliskan di sini saja. Ini nomor HP saya, nomor HP dan nomor WA ya. Nah, nanti untuk tugas asinkronus saya minta nanti selain dikirimkan di LMS you submit ya in LMS, saya minta juga backup tugasnya itu baik individual maupun kelompok di WA ke sini ya, ke my number ini ya nanti untuk backupnya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nanti untuk peserta sambil jalan saja ya mengingat waktu kita yang terbatas ini. Tidak apa-apa ya Dasuke ya. Iya. Karena kalian juga sudah saling kenal ini kayaknya. Sudah saling kenal ya karena sudah ada 2 agenda. Masa belum kenal sudah belajar 2 agenda. Oke. Baik. Nah, adik-adik, kita awali pertemuan kita hari ini, sinkronus kita hari ini kita awali dengan konsep pembelajaran Latsar. Nah, konsep pembelajaran Latsar ya. Kalau mungkin sudah pernah juga dikemukakan baik oleh penyelenggara mungkin oleh tutor sebelumnya tentang konsep pembelajaran Latsar ini. Tapi ini sini saya hanya mereview kembali, ya. Oke. Nah, adik-adik kita lihat di sini bahwa di pembelajaran kita Latsar ini adik-adik dibekali dengan 3 agenda. Nah, dibekali dengan tiga agenda. Oke, nah dibekali dengan tiga agenda. Nah, 3 agenda ini ya. Agenda 1 ini, agenda 2 ini, dan agenda 3 ini. Nah, jadi dibekali dengan 3 agenda ini, ya, dibekali dengan 3 agenda ini. Kemudian ketiga agenda ini itu diinternalisasikan, diterapkan, dan diaktualisasikan. Ya, oke. Jadi 3 agenda ini, ya, itu diinternalisasikan, ditanamkan dalam jiwa, dalam diri. Ya, adik-adik, kemudian diterapkan ya, diterapkan diterapkan ya, kemudian diaktualisasikan. Aktualisasi itu kata kuncinya ada 3 ya, dari teori ke praktek, dari konsep konstruk, dari idea to practice. Nah, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan aktualisasi itu. Dari kalian punya konsep, kemudian punya teori, kemudian dijadikan konsep. Kalian punya kemudian kalian punya konsep konsep konstruk, teori to praktek, kemudian dari satu lagi apa tadi, teori ke praktek, kemudian konsep ke konstruk, nah gitu ya, kemudian dari rencana ke aktualisasi, dilaksanakan pelaksanaan actualization-nya. Nah itu ya, oke. Nah, ketiga agenda ini memiliki perannya masing-masing. Memiliki perannya masing-masing ya. Nah, kalian sudah belajar di agenda 1, itu perannya adalah menanamkan bagaimana seorang PNS itu, seorang ASN itu ditanamkan sikap perilaku bela negara. Nah, oke. Jadi sebagai seorang aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, maka adik-adik itu selalu diminta untuk memiliki sikap perilaku bela negara ini. Nah, kemudian nilai-nilai dasar PNS itu amanahnya adalah bagaimana seorang PNS itu bersikap dan perilaku. Kalau yang ini, yang agenda 1, sikap perilaku bela negara yang didasari pada jiwa Pancasila,
Kalau agenda kedua ini ya sikap perilaku seorang PNS yang didasari pada core value ASN yang disingkat berakhlak itu. Kemudian yang hari ini agenda ketiga yang ini, nah agenda ketiga ini memfasilitasi adik bagaimana membaca situasi, ya, how to read, how to analyze, how to criticize the situation around you. Jadi situasi yang ada khususnya situasi yang berhubungan dengan unit kerja. Nah, ketiga-tiga ini kemudian diinternalisasikan, diterapkan, dan diaktualisasikan. Nah, penerapannya itu masuk ke agenda keempat. Nah, ini masuk ke agenda keempat. Nanti ya setelah 3 hari, mulai hari ke-11. Nah, dan juga aktualisasinya itu nanti di sini, di masa habituasi. Nah, masa habituasi itu 30 kalender ya, selama 30 kalender nanti akan mengaktualisasikan ini. Nah, mengaktualisasikan 3 agenda ini dalam sesuatu apa yang disebut dengan habituation, habit ya, kebiasaan. Nah, diharapkan nanti setelah habituasi bukan hanya berhenti ketika kalian menjadi CPNS. Nanti kan, dan ini dimulai dari masa CPNS sampai nanti kalian purna bakti melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Tetap dibiasakan, tetap diterapkan nilai-nilai core value ASN ini terutama sekali. Harapan kita setelah melalui masa habituasi ke depannya adik akan menjadi PNS profesional yang berkarakter. Jadi profesional di sini maksudnya sesuai dengan bidang tugas, kemudian berkarakter itu yang menerapkan core value ASN, berakhlak. Nah, ini semua akan mendukung peran dan fungsi adik-adik sebagai aparatur sipil negara, di mana peran dan fungsinya itu ada 3. Nah, ini ya. Yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang 3 perekat dan pemersatu bangsa. Ya, ini yang pertama berhubungan dengan pekerjaan, yang kedua ini berhubungan dengan apa yang kita lakukan kepada publik, dan yang ketiga ini berhubungan dengan bagaimana sih peran kita sebagai ASN ya di dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ya, ini sekilas tentang konsep pembelajaran Latsar. Ini yang diharapkan. Ya. Oke, jadi kenapa CPNS harus mengikuti Latsar? Nah, nanti dilihat dari hasil habituasi ini. Nanti habituasi kan ada laporan, nanti dilihat di situ. Ya, salah satu indikator keberhasilan kalian mengikuti pelatihan dasar CPNS ini adalah bagaimana kalian menerapkan ya core value ASN, menerapkan ketiga agenda ini dalam masa habituasi. Itu salah satu indikator. Masih ada indikator-indikator yang lain. Ya. Oke. Baik, so far you have any question? Ada pertanyaan? No? Belum ya? Oke. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan raise hand saja. Atau ada yang mau disampaikan, boleh raise hand aja. Langsung saja raise hand. Ya. Oke. Karena biasanya kadang-kadang kita itu lupa. Jadi tadi saya mau nanya atau saya mau makan ini, tapi karena belum di kesempatan, begitu diberi kesempatan lupa ya tadi saya mau bilang apa ya. Kadang-kadang gitu ya. Karena kita wajar, manusia tidak pernah manusia selalu hilaf, yang tidak pernah luput dari salah dan lupa gitu ya. Oke, baik. Let's continue. Kita lanjutkan, sekarang kita masuk ke pembelajaran agenda ketiga. Nah, apa sih amanah yang diinginkan, amanah yang dibawa oleh agenda ketiga ini? Ya, pasti amanah di sini. Jadi agenda ketiga ini adik-adik itu membekali adik-adik dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Oke. Jadi ini konsepnya itu increase your knowledge, ya. Increase your knowledge. Tentang apa? Tentang dunia PNS ini. Nah, dunia PNS ini, di mana stressingnya itu adalah bagaimana fungsi dan peran ASN, ya, fungsi dan peran ASN. Tadi di awal tadi sudah saya katakan bahwa fungsi dan peran ASN itu ada 3. Ada 3 ya, ada 3 tadi. Nah, ini yang amanah yang dibawa oleh agenda ketiga ini, ya, agenda ketiga ini,
Jadi diharapkan nanti ya kalian memahami sih saya sebagai PNS ini apa sih peranan saya dalam mendukung smart government. Ya, ini apa peranan saya nanti akan ada di pembelajaran agenda ketiga. Ya. Nah, jadi diharapkan nanti setelah kalian mengikuti ini agenda ketiga ini, harapan yang ingin disampaikan, nah ini ya itu bahwa nanti kalian harapannya akan ini, ya harapannya nanti akan menjadi ini, memberikan dukungan pengelolaan tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya sebagai seorang ASN, gitu ya. Oke, nanti diharapkan amanah dari agenda ketiga ini melalui pembelajaran agenda ketiga ini kalian mampu untuk mengelola tantangan dan masalah ketika kita melaksanakan tugas kita keseharian kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, nah agenda ketiga ini itu terdiri dari 2 mata pelatihan. Agenda ketiga terdiri dari 2 mata pelatihan. Mata pelatihan yang pertama yaitu manajemen ASN, manajemen aparatur sipil negara. Ya, pasti yang dibawa oleh manajemen misi, yang dibawa oleh manajemen ASN ini. Jadi manajemen ASN ini membekali adik-adik sebagai peserta latsar dengan pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak wajiban, kode etik, sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan pengelolaan ASN itu ya. Oke, itu terketik 2 kali. Ya, itu amanah yang dibawa oleh manajemen ASN. Jadi membekali dengan pengetahuan tentang ASN itu sendiri. Kemudian untuk Smart ASN, ya gambaran mata pelatihan Smart ASN ini membekali adik-adik peserta dengan kemampuan kecakapan digital dalam perspektif literasi digital Smart ASN. Ya, tapi kalau saya yakin untuk yang kedua ini adik-adik ini sudah mumpuni kalau menurut saya sudah mumpuni tentang kecakapan atau literasi digital ini. Ya, I'm sure about that. Karena kalian berasal dari generasi Z ya. Iya, semuanya dari ini semuanya dari generasi Gen Z ya. Di mana Gen Z itu generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Sangat dekat dengan yang berbau-bau digital ya. Beda dengan saya. Saya bukan dari generasi Gen Z, bukan juga dari generasi milenial, tapi saya dari generasi kolonial. Iya, saya dari generasi kolonial. Iya, ya karena saya sudah di atas 50, di atas 50. Jadi ya masih tertatih-tatih dalam iya, dalam memanfaatkan teknologi IT. Makanya harap maklum ya, kalau tayangan saya mungkin kelihatan jadul ya. Nanti kelihatan di mata, tayangan Bapak itu jadul banget sih. Nah, gitu. Ya, harap maklum ya. Oke, beda dengan kalian yang dari generasi Gen Z ini. Oke, nah itu ya amanah yang diharapkan. Kalau berbicara ya manajemen ASN kita berbicara tentang pengelolaan ASN. Kalau di Smart ASN kita berbicara tentang kecakapan digital seorang ASN. Oke, nah ini ya amanah yang dibawa oleh 2 mata pelatihan dalam agenda ketiga. Nah, hasil baca yang diharapkan untuk kedua mata pelatihan ini ya. Jadi yang pertama manajemen ASN itu mampu memahami kedudukan, peran dan hak kewajiban kode etik ASN. Nah, kode etik ASN inilah adik-adik itu yang kalian terapkan yang dipelajari kemarin, yang dipelajari dalam agenda kedua. Jadi agenda kedua itu kan ada core value ASN ya. Nah, ada core value ASN. Di mana core value ASN itu merupakan manifestasi dari kode etik ASN. Nah, kode etik ASN kan diatur dalam undang-undang ASN kan. Nah, gitu. Nanti ada turunannya yang berhubungan dengan core value ASN, nilai-nilai dasar ASN. Ya. Kemudian ada memahami konsep sistem merit, kemudian dan pengelolaan ASN. Kemudian untuk Smart ASN nanti diharapkan adik-adik mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital, ya. Oke, digital skill dalam perspektif literasi digital smart seorang ASN. Bagaimana seorang ASN itu ya harus memiliki kecakapan digital. Oke. Kemudian materi pokok yang sudah kalian pelajari di MOOC dan juga nanti akan direview di pembelajaran daring ini ya
untuk manajemen ASN itu ada 3 materi pokok, ada kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Itu di mata pelatihan pertama. Di mata pelatihan yang kedua, Smart ASN itu ada 4 materi pokok, ya. Itu ada literasi digital Smart ASN, kemudian ada kerangka kerja literasi digital, kemudian kecakapan digital dalam organisasi, dan studi kasus literasi digital dasar. Itu kalau kita perhatikan isi-isi dari modul yang mata pelatihan di agenda ketiga ini. Oke. Oke. Pertanyaan saya, ketika belajar MOOC sudah dibaca belum modulnya? Sudah dibaca? Sudah, Pak. Halo? Sudah ya? Ya, sudah dilihat? Ya, baca. Dilihat iya Pak. Dibaca Oh, dibaca sekilas belum ya? sebenarnya. Dilihat iya, dibaca belum ya? Baca, Pak, sedikit, tapi belum tahu nyangkut apa enggak. Sudah diunduh ya? Sudah diunduh? Sudah juga ya? Oke. Sudah dipahami? Ya, Sedang berusaha untuk memahami Pak. pahami ya. Kalau sudah diunduh, ada yang sudah ngeprint, biar paham, jadikan alas tidur. Iya, nanti begitu mimpi nanti masuk dia. Isi modul itu masuk. Iya. Atau bagi yang suka ngopi, bukunya dibakar, abunya dijadikan kopi. Nanti ilmunya masuk-masuk semua nanti ke sini. Masuk ke sini. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Let's continue. Nah, setelah kita paham tentang amanah, kemudian tujuan dan materi pokok dari masing-masing mata pelatihan, sekarang kita review sebentar tentang manajemen ASN. Nah, gitu ya. Jadi di manajemen ASN ini ada tiga poin ya, 3 poin pokok yang berhubungan dengan manajemen ASN yang ada di modul yang dibahas di modul. Yang pertama berhubungan dengan ketentuan umum, ya, ketentuan umum. Kemudian yang kedua berhubungan manajemen PNS, dan yang ketiga manajemen P3K. P3K itu kepanjangannya apa? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pak. Oke ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja. Bukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ketahuan pada kecelakaan juga bisa Pak. Bisa. Ambigu Beda, ya. iya, juga bisa tapi beda konsep ya. Beda konsep. Iya. Iya. Baik, kita lihat di ketentuan umum berbicara tentang azas, prinsip, nilai dasar, kode etik, kode perilaku, jenis status, fungsi tugas peran, jabatan, hak kewajiban, kelembagaan. Jadi kalau berhubungan dengan azas itu bagaimana azas seorang ASN berhubungan dengan prinsip-prinsip ASN. Nah, ini juga berhubungan dengan netralitas ya, netralitas seorang ASN, bahwa ASN itu netral. Netral di sini maksudnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Netral ini maksudnya apa? Ada yang bisa berpendapat? Oke, Sebelum izin, Pak. berpendapat, kenalkan diri dulu ya. Kenalkan diri. Ya, Nama dan asalnya dari mana. Silakan. oke, izin, Pak. Pertama-tama saya berterima kasih sekali karena bisa ketemu kembali sama dosen saya yang dulu ini. Iya. Pak. Kita pernah ketemu ya, Zir ya? Iya, Pak. Benar. Ya, Zir di Jambi sekarang ya? Di Unsri, Pak. Unsri. Oke, lanjut, Zir. Iya. Nah, jadi ini kalau ya perkenalan masih gini, Pak. Iya, perkenalan lah boleh. Oke. Walaupun saya sudah tahu. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazir dan saat ini unit kerja saya ada di Universitas Sriwijaya dan aslinya Lubuk Linggau. Dan kebetulan sebelum Latsar pun saya sudah mengenal coach kita hari ini, gitu ya. Ya dulu kalau nggak salah ngajar mata kuliah research methodology kayaknya. Iya. Malu saya. Jadi luar biasa, nggak hari ini ketemu kembali dan masih sehat, alhamdulillah ya. Luar biasa. Jadi Biasa dari Unsri prodi apa, Zir? FK bahasa Inggris, Pak. Oke, bahasa Inggris. Masih dipakai ya ilmu dari kami Masih, dulu ya? Ya, benar. Oke, tadi tentang netral ya, Pak ya.
Ya, tentang Mm-mm. netralitas seorang ASN itu maksudnya apa, Zir? Netralitas Your itu ya gini, berarti dia tidak terikat dalam kondisi suatu kondisi politik. Mhm. Ya, berarti saat ini contohnya ketika terjadi pemilu, berarti PNS itu harus netral, tidak memihak Hmm. pada pihak A, B, dan sebagainya. Karena yang kita lihat, walaupun ada beberapa persen ASN yang terjadi, ya kejadiannya bahwa dia tidak netral. Sebenarnya itu tidak boleh dicontoh. Karena kenapa? ASN tadi kan mempunyai fungsinya sebagai perekat kesatuan. Jadi kita tidak supaya kesatuannya tetap, maka netralitas itu penting sekali bagi seorang ASN. Jadi tidak ada memihak dari pihak manapun, itu dari konteks politik ataupun konteks-konteks yang lain. Jadi kita itu adalah sebagai pemersatu, tidak boleh untuk berat ke pihak A atau B. Kita ada menjadi Memihak, pemersatu. ya. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Baik, untuk Yazir kita kasih tepuk salut. Tepuk salut, gini tepuk salutnya, tepuk salut, prok prok prok, salut salut, salut salut, prok prok prok, salut. Nah, gitu. Coba untuk Yazir, tepuk salut, salut salut, salut salut, salut. Iya, saya ingat Yazir ini ya. Saya sangat ingat karena Yazir ini waktu kuliahnya kemarin itu ya bagus, lah, the best student lah. Iya, tapi sekarang saya nggak lagi di sana, Zir. Saya sudah jadi laskar tak berguna. Sekarang untuk saat ini saya fokusnya hanya di kediklatan. Iya, Itu luar biasa, Pak, jangkauannya seluruh Indonesia. iya, belum kembali lagi, belum belum kembali lagi ke dunia perdosenan gitu. Iya. Oke. Ya, baik. Benar sekali apa yang dikatakan Yazir. Jadi prinsip asas dan prinsip dasar seorang ASN itu bahwa seorang ASN itu harus netral, ya, harus netral. Nah, harus netral, ya, harus netral maksudnya di sini tidak memihak ke salah satu golongan tertentu atau partai, terutama sekali partai politik tertentu. Jadi bagi kalian yang sebelum jadi PNS ini, sebelum jadi ASN, masih ada kartu anggota parpol, nah silakan resign ya. Iya, silakan di-resign ya. Nanti takut nanti itu nanti diungkit kembali sama karena dalam hidup ini kan kadang-kadang ada orang yang julid gitu ya. Oke, yang julid. Kalau kalau bahasa kita di Lingga itu sebenarnya ada yang semos kadang-kadang. Semos itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gitu. Iya, jadi kadang-kadang Mas Heru seperti jadi itu untuk menjaga netralitas kita. Apalagi tadi contoh yang dikatakan Yasir tadi misalnya sekarang kan lagi suasana pilkada ya, kita sebagai seorang ASN jadi hindarilah untuk ikut-ikutan yang seperti itu ya. Oke, jadi nanti takutnya kita kalau kemarin kan ada tuh larangan berpose karena biasanya kalau calon kepala daerah misalnya ya, biasanya kan ada tagline tertentu atau kode-kode kayak gini kayak dan sebagainya gitu ya. Ada yang gini, ada yang apa gitu ya. Tapi ada yang gini juga ya. Iya. Oke. Ya. Nah, Ini juga di Jambi itu Pak, simbol dari salah satu calon apa juga wali nah, itu kota. makanya itu Rudy harus dihindari ya. Yang jadi ketika misalnya berpose, terutama dengan calon kepala daerah itu hindari menggunakan seperti itu. Takutnya kita nanti untuk jaga-jaga antisipasi. Ya, oke. Ya, jadi kita tidak berpihak kepada salah satu partai politik, terutama untuk menjaga netralitas kita sebagai seorang ASN. Oke, kemudian ada nilai dasar yang kemarin tadi saya katakan tadi ya, nilai dasar berhubungan dengan core value. Di nilai dasar ini ada core value ASN berakhlak di mana isinya ya sikap perilaku itu didasarkan pada kode etik dan kode perilaku. Ya, kemarin waktu belajar dengan Coach Tuti kan ada itu ya, ada nilai-nilai dasar misalnya berorientasi pelayanan, ada 3 kan? Ada 3, kemudian ada perwujudannya. Misalnya perwujudan dari berorientasi pelayanan itu apa? Tek, 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 tek. Kemudian ada perwujudan dari akuntabel apa? Seperti itu. Ya, kalau ini ya seperti teori, jenis, status, kedudukan ya. Jenis PNS itu ya ada jenis-jenis PNS itu kan ada berbicara tentang itu ini teori ya. Oke, jadi jenis PNS itu kan ada yang disebut jenis aparatur sipil negara itu ada PNS, ada P3K gitu. Kemudian jabatan, hak dan kewajiban kelembagaan ini berhubungan dengan organisasi profesi PNS. Nah, kita PNS ini organisasi profesi kita masih Korpri, Korps Pegawai
negeri, ya, Kos Pegawai Republik Indonesia. Nah, oke, jadi kemudian yang ini mungkin yang agak istilahnya baru bagi kalian, sistem merit. Ya, apakah sama sistem merit dengan pertanyaan kita, Zir, are you married? Nah, sama enggak itu? Kalau Sama, dari sama. penulisannya beda sih. Oh, beda. Bedanya di mana, Ruth? Coba jelaskan, Ruth. Dari Kenalkan dari dulu. dari penulisannya yang baru saya tahu, Pak. Kalau merit Bedanya di yang mana? dimaksud Bapak kan hurufnya bukan MERIT. Oh, spellingnya apa, Ruth? Nanti Yasir yang koreksi, dia kan dosen bahasa Inggris tuh. Oh ya, aduh izin Pak Yasir. Iya. Kalau Rudi Kalau di prodi apa? kalau saya di Sistem Informasi Universitas Jambi, Pak. Mantap tuh. Jangan di ini ya, jangan di ini ya, jangan dihina-dina ya tayangan saya yang jauh dari Jangan, Pak. teknologi informasi. Saya juga baru kok Pak masuk dunia ini, Pak. Jadi masih butuh banyak belajar. Oh, baru. Iya, oke. Nah, beda ya. Sistem merit ini adalah bagaimana penempatan ASN dimulai dari pengadaan sampai dengan promosi ASN itu didasarkan pada kompetensi. Jadi bukan berdasarkan kepada ras atau jenis kelamin atau berdasarkan pada agama tertentu, tapi dia berdasarkan kompetensi. Ya, contoh nyata contoh nyata itu sudah kalian alami ketika kalian ikut seleksi CPNS ini kan, ya kan? Ya, di mana semuanya mendapatkan kesempatan ikut seleksi, oke, untuk ikut seleksi CPNS, benar ya? Oke, kemudian pada saat seleksinya pakai CAT juga ya katanya, pakai CAT ya? Ya, ya, ada kucing garongnya di situ kan, ada CAT-nya ya. Iya, pakai CAT ya, di CAT mana maksudnya Pak ya. CAT maksudnya Pak ya. oh CAT. Oh disingkat ya Ruth ya, bukan disambungkan ya. Ya, karena bahasa Yasir cat beda lagi katanya. Iya, jadi ikut CAT. Oke, saya ikut Rudi deh. Nanti kena protes lagi. Iya, jadi CAT di mana pada saat seleksi kan langsung ketahuan skornya kan, langsung ketahuan PG-nya, passing grade-nya, ambang batasnya berapa. Nah, itu salah satu pengadaan yang sistem merit ya. Beda yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan ya kita tidak tahu ya. Kemudian ikut seleksi CPNS yang ya kayak kita ujian biasa, kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi dengan para peserta ini, kemudian tahu-tahu muncul diterima tidak gitu ya. Oke, Allah alam kita tidak boleh suuzon ya. Pokoknya kita tidak tahu apa yang terjadi di balik layar atau tidak tahu apa yang ada diterima. Tapi yang kalian ini dimulai tahun berapa waktu itu 2019 atau 2018 yang CAT itu merupakan salah satu perwujudan dari sistem merit ya, sistem merit dari pengadaan. Kalau dari promosi itu sudah dilakukan untuk para PNS yang akan menduduki jabatan eselon 2 kalau dulu atau jabatan tinggi ya, dimulai dari jabatan tinggi pertama eselon 2, di mana mungkin kalian pernah dengar juga ada istilah asesmen atau orang bisa mengatakan lelang jabatan gitu. Jadi dibuka nanti misalnya di Pemda, misalnya di Lubuk Linggau, misalnya dia buka pengumuman seluruh Indonesia Raya ini boleh ikut ya. Kalau mau berminat untuk menduduki jabatan kepala dinas, kepala badan atau eselon 2, berminat eselon 2 ya di Pemkot Lubuk Linggau, silakan masukkan permohonan. Nanti kalau diseleksi secara administrasi memenuhi baru diminta untuk melakukan asesmen. Ya, penilaian dilakukan oleh biasanya dari kadang ada yang ke LAN, ada juga yang ke Polda yang punya assessment center. Nah, gitu. Itu contoh sistem merit ya, sistem merit. Jadi alhamdulillah kalian berbahagia sekali ya. Oke, berbahagia sekali. Kenapa? Ya karena dari pengadaan kalian sudah menggunakan sistem merit yang mana sistem merit itu ya untuk mengatakan bahwa memang kalian dianggap mampu, punya kompetensi untuk menduduki jabatan seorang dosen. Ya, itu merupakan amanah ya. Oleh karena itu, amanah itu harus dijaga, kepercayaan itu harus dijaga. Yo, itu nilai apa itu dalam agenda 2? Menjaga kepercayaan. Yo, nilai apa? Loyal kalau nggak salah Pak. Royal, I don't think so. Amanah, Pak. Amanah ya. Amanah, Ini Pak. ini nilai apa Ram? Nilai apa dari berakhlak? Yang kedua, nilai yang kedua. Akuntabel. Betul. Ya, akuntabel kan?
Akuntabel itu salah satunya adalah menjaga kepercayaan yang diberikan. Salah satu nilainya ya, di mana perwujudannya itu salah satunya adalah itu tadi melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, kemudian ada juga perwujudan yang menolak segala jenis gratifikasi. Nah, karena ya, oke, oke, baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan itu berhubungan dengan ketentuan umum dari pengelolaan ASN ini. Kemudian kalau kita lihat dari manajemen ASN dan manajemen PNS dan manajemen P3K, nah gitu. Oke, kalau dilihat di sini mungkin ada yang bisa memberikan pendapat apakah ada perbedaan pengelolaan manajemen pengelolaan PNS dan pengelolaan P3K. Silakan. Ada yang bisa mengungkapkan pendapat? Apa yang membedakan? Ada perbedaan di situ. Pengembangan karir dan pola karir ya, Pak. Oke, yang pertama adalah siapa yang jawab tadi? Rama ya? Iya, Pak. Ayo, Rama dari mana Ram? Asalnya Ram? Dari Universitas Bengkulu, Pak. Unip. Iya. Ya, Di prodi apa Ram? teknik mesin sekarang, Pak. Oh, teknik mesin ya. Kok sekarang Iya, Pak. teknik mesin? Emang kamu dulu di mana? Kami mau buat prodi baru teknik industri, Pak. Jadi saya direkrut untuk teknik Oh industri. gitu. Jadi sekarang masih Iya, masuk ke teknik mesin dulu. iya, Pak. Heeh. Fakultas teknik itu kan kalau kita keluar dari Unip itu kan sebelah kiri kan? Iya, benar, Pak. Iya. Ya. Saya berapa tahun bolak-balik Unip, Ram? Iya, mengejar S3-nya. Oke. Saya alumni dari FKIP Unip S3-nya. Ram. Ya, Ya. salam kenal, Pak. Kalau S1, S2-nya sama kayak Yasir, saya dari Unsri. Iya, Yasir S2-nya di Unsri kan, Sri? Iya. UGM, Mbak. Oh, bukan Unsri ya. Oke. Linguistik dulu. Ya, baik. Nah, oke, Rama berpendapat yang pertama ada apa tadi kan karir ya, pengembangan karir. Ya, pengembangan karir ya. Nah, ini mengistilahkan apa? Yang membedakan apa? Bahwa ASN itu bisa mengembangkan karir, bisa menduduki jabatan tertentu. Kalau kita lihat dari sini ya, ya misalnya kalau yang di struktural itu dari staf, kemudian ke jabatan pengawas, ke jabatan administrator, ke jabatan pimpinan tinggi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Siapa yang bisa berpendapat? Izin Pak, jaminan Ya, pensiun monggo dan jaminan hari Doni. tua Doni dari mana, Don? dari Unsri Pak, Prodi prodi FK. FK. FH atau FK? Ya betul. FK Pak, FK. FK ya. Oke. Dokter jadi Don ya? Bukan Pak, saya dari biomedik. Oh, oh biomediknya. Oke. Kalau biomedik S2 dong yang diajar ya? S1 sih Pak, Oh, ada juga S1 ya? ada. Oh, iya. Kampusnya dulu kalau saya kuliah dulu perpustakaan dulu. Dulu kami tempat perpustakaan itu kampus yang di Bukit itu, Don. Iya. Iya, dulu tempat saya di perpustakaan dulu ya. Iya, kalau dulu kan belum ada yang KP-KP ya, jadi nongkrongnya ke perpustakaan kalau kami dulu. Iya, mojo-mojo ini perpustakaan. Oke, lanjut Dan. Apa Dan tadi Dan? Perbedaannya tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kalau yang PNS ada, kalau yang P3 tidak ada. Oke, ya. Jadi kalau yang PNS itu jaminan pensiunnya ada, kemudian jaminan hari tua yang P3K tidak ada ya. Oke, itu yang membedakan yang pertama. Yang kedua. Jadi kalau dia tidak mendapatkan pensiun kalau P3K, ya. Oke, dan juga tidak mendapatkan jaminan hari tua. Ya, padahal pensiun dan jaminan hari tua itu sebenarnya uang kita sendiri ya. Merasa tak kamu tuh kalau gajinya dipotong untuk jaminan hari tua? Ada kan? Tabungan pensiun itu ada kan? Iya. Oke. Good. Lanjutkan. Ada lagi? Pangkat dan jabatan mungkin, Pak. Oke, silakan Sylvia. Sylvia kenalkan diri dulu dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Sylvia Septiani. Saat ini saya ditempatkan di program studi pendidikan IPA Universitas Bengkulu, Bapak. Oh, FKIP ya, di Ya. IPA ya. Iya. Ada kok IPA, bukannya biologi, fisika gitu bukan ya? Memang namanya.
Iya, kalau dulu kan masih terpisah ya Pak, ada biologi, fisika, Oh, dan kimia S1-nya. mm. Sekarang nambah lagi pendidikan IPA Pak. Oh gitu, beda ya, beda. Jadi dia ada satu kesatuan. Itu jenjang S1 ya, Sil ya? S1 Pak, benar. Oke. Lanjut, Sil. Apalagi Sil Ya, menurutmu? Sil? ya, menurut saya yang membedakan manajemen PNS dengan P3K itu adalah pangkat dan jabatan. Kalau di P3K untuk S2 itu pangkatnya kalau nggak salah Pak, golongannya golongan 10 kalau nggak salah Pak. Kalau Kalau kita P3K. S2, ya kalau S2 ASN itu golongannya golongan 3B, kalau nggak salah kayak gitu Pak. Mohon koreksinya Pak. Oh ya ya ya. Nah, itu pangkat dan jabatan kalau di sini bisa juga Sil berhubungan dengan penggajian dan tunjangan. Nah, kan penggajian kita tuh kan berdasarkan pangkat dan golongan ya. Kan pangkatnya kalau misalnya kalian S2 ini kan pangkatnya itu penata penata tingkat 1 ya. Penata muda tingkat 1 ya. Itu pangkat, golongannya golongan 3B gitu ya. Oke. Kalau yang dari S3 golongan 3C ya. Kalau dari S3 ya. Ya, kalau dari S3 golongan 3C, jabatannya pembina. Pembina, penata. Penata gitu ya. Oke. Nah, itu berhubungan dengan sistem penggajiannya. Jadi kalau di PNS itu didasarkan kepada pangkat dan jabatan golongan misalnya 3A, 3B dan seterusnya itu. Kalau di P3K seperti yang dikatakan oleh Sylvia tadi berdasarkan penggolongan dari 1 sampai 9 ya Sylvia kalau tidak salah ya. Dari 1 Iya sampai Pak. 9 ya. Ya, dari 1 sampai 9. Jadi berdasarkan golongannya, dia golongan berapa gitu. Nah, dia tidak ada pangkat ya, dia ada pangkatnya. Oke, baik. Nah, itu beberapa yang membedakan antara manajemen P3K dan manajemen pengelola PNS ya. Pengelolaan P3K dan pengelolaan PNS. Oke, baik. Sekarang kita lihat ke Smart ASN. Nah, modul Smart ASN. Oke, modul ke Smart ASN. Ya. Nah, di Smart ASN ini itu berbicara tentang literasi digital. Ya, kenapa sekarang ini sangat digadang-gadangkan, digalakkan literasi digital ini. Ya, kenapa? Ada yang bisa memberikan alasan kenapa? Mungkin karena perkembangan teknologi yang semakin maju, Bapak. Oke, silakan Rudi. Rudi dari mana, Rud? Oh ya, izin Coach Ariel, saya memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Nata, saya dari Universitas Jambi di Prodi Sistem Informasi. Saya aslinya orang Sarolangun, Pak. Jadi sebelahan sama Lubulingga, Ustaz. Oh gitu. Sarolangun di kecamatan apa? Saya di Kecamatan Limun ya, Pak. Lebih tepatnya di Desa Pulau Pandan ya. Karena yang sekarang lagi sedang off sama kayak kalian itu ada off-nya ya juga kan. Itu pejabat administrator. Itu ada salah satu bimbingan saya itu camat di Sarolangun, Kecamatan Oh ya. Pelawan ya. Oh ya, Pelawan ya. Kalau Ya. kampung saya setelah Pelawannya, Pak, masuk ke dalam lagi sebelum arah ke Batangasai sama Bukit Bulan itu, Pak. Oh gitu. Oh ya, Iya. kok kita jadi curhat ya. Gak siapa tahu kalau Bapak main ke sana boleh kalau mau mampir. Oh iya. Oh ya, boleh boleh. Mm-mm. Ya, Pak. Silakan. Tadi apa Rudi? Kenapa tadi Rudi? Mungkin bisa diulang lagi, Rudi. Mungkin karena perkembangan teknologi yang semakin maju pasti Pak. Jadi seperti gadget aja tuh setiap bulannya tuh pasti ada pembaharuan terus. Kemudian juga dari sisi untuk mendapatkan informasi begitu. Jadi yang tadinya kita cuma bisa dari informasi dari semacam website, sekarang sudah ada ChatGPT dan semacamnya itu juga sangat membantu untuk di sisi literasi digital ini Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Nah, kata kuncinya yang saya tangkap dari apa yang dikatakan Rudi tadi adalah perkembangan kemajuan teknologi informasi. Betul ya? Jadi dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini, ya kita mau tidak mau harus mengikuti. Nah, harus mengikuti. Kita sebagai seorang ASN ini harus mengikuti. Kalau artinya kita jangan anti dengan kemajuan teknologi informasi. Ya kan? Kita jangan anti dengan kemajuan teknologi informasi. Sesuai dengan nilai tadi, itu berhubungan dengan nilai, kalau di agenda kedua berhubungan nilai adaptif. Ya, Berhubungan dengan adaptif ya. Nah, jadi kita tidak menolak kemajuan ini, tapi kita memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini ya
dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Ya, kalau kita perhatikan sekarang ini kan, ya seperti dikatakan contoh si Rudy tadi, AI, misalnya ChatGPT dan sebagainya itu kan. Nah, AI itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi informasi kan. Iya. Nah, jadi kita tidak boleh anti seperti itu. Karena pemerintah kita juga sekarang itu sedang menggalakkan apa yang disebut dengan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ya, atau kalau di bahasa Inggrisnya itu yang di nama agenda kita itu ya apa tadi? Ada kata government tadi apa yang di judul kita tadi itu ada kata governmentnya kan? Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia SPBE. Nah, oleh karena itu kita ini diharapkan selaku ya unsur dalam pemerintahan membangun organisasi digital, Organisasi kita ada sekarang ini sudah berbasis organisasi digital. Ya, nah pembangunan menuju ke arah organisasi digital itu yang disebut dengan transformasi digital. Kalau kita lihat sekarang termasuk mungkin kalau di dunia perguruan tinggi ya, kalau zaman kami kuliah dulu S1, saya S2-nya tahun 2000 ya. Masih belum berdasarkan misalnya untuk mengisi KRS masih manual, masih tulis tangan gitu ya. Kemudian juga bayar SPP. Kalau saya dulu tahun di Unsur itu dari tahun 88 sampai dengan tahun 93 ya S1-nya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada waktu-waktu FKIP misalnya tanggal sekian sampai sekian, kita antri itu di depan BNI itu yang di Bukit belum ada Indralaya waktu itu kan antri gitu kan. Ya, jadi untuk pembayaran SPP. Kalau sekarang kan sudah berbasis digital kan. Ya, termasuk juga para mahasiswa-mahasiswa sekarang ketika dia mengisi KRS tidak perlu lagi dia menulis secara manual. Nah, itu dalam upaya membangun organisasi digital. Ya, kalau dalam perguruan tinggi kita untuk membangun perguruan tinggi yang berbasis digital. Dan saya rasa semua perguruan tinggi rata-rata sudah memanfaatkan itu semua akan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi itu ya, alasannya kenapa di Latsar ini juga diberikan materi tentang Smart ASN. Nah, bahasanya kalau kita review yang ada di modul itu, ya itu ada berbicara tentang ya tentang implementasi literasi digital itu apa, kemudian bagaimana mengimplementasinya dan pilar-pilar dari literasi digital itu sendiri. Nah, kalau mau kita paparkan satu-satu kayaknya ya kebanyakan ya, mengingat waktu kita yang ini. Jadi mungkin kita melihat di permukaannya. Untuk pendalamannya silakan nanti dalami sendiri tentang organisasi digital ini. Oke, baik. So far you have any question, something to say? Ada yang mau disampaikan? Silakan sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau berpendapat? Belum? Oke, baik. Saya akan lanjutkan di kegiatan kita yang kedua setelah overview ya tentang agenda ketiga ini. Saya akan lanjutkan tentang apa sih alur pikir ya? Apa sih alur pikir atau proses di mana kedudukan daripada agenda ketiga ini? Ya, oke. Kalau kita lihat di sini, ini adalah apa yang akan kalian lakukan di agenda keempat, ya kan? Di agenda keempat nanti kalian akan diawali dengan menyusun rancangan aktualisasi. Nah, ketika kalian menyusun rancangan aktualisasi, nah substansi amanah dari agenda ketiga itu ada di tiga kegiatan, Nah, di tiga kegiatan, ya. Oke, jadi nanti juga akan dijelaskan oleh coachnya. Kelompok 2 ini kalau nggak salah nanti coachnya ketemu dengan Bu Milda ya. Kalau nggak salah ya, saya perhatikan di schedule itu. Nah, nanti dijelaskan oleh coachnya bahwa ini alur pikirnya, proses penyusunan rancangan aktualisasi. Jadi nanti ketika kalian menyusun rancangan aktualisasi yang akan diimplementasikan di masa habituasi, nah maka kalian awali dengan ini. Oke, dengan environmental scanning. Ya, dengan membaca situasi keadaan sekitar. Itu yang disebut dengan deskripsi isu. Nah, deskripsi isu. Dan deskripsi isu ini, nah itu merupakan amanah dari
substansi mata pelatihan agenda ketiga, manajemen ASN dan smart ASN. Artinya begini, ketika kalian hal yang pertama yang dilakukan dalam menyusun rancangan nanti, kalian membaca isu. Ya, saya nggak tahu ya kalau kalian jadi dosen pembimbing skripsi ya. Kalau dosen pembimbing skripsi itu kalau mahasiswa mengajukan skripsi, dia berbicara masalah dulu atau judul dulu? Biasanya masalah dulu, Pak. Masalah dulu ya, sama ya. Ya, sama ya. Jadi begitu juga dengan rancangan aktualisasi ini. Jadi kalian bicara dari masalah. Nah, dalam rancangan aktualisasi itu masalah itu kita sebut juga dengan isu. Ya, isu. Apa bedanya isu sama gosip? Apa beda isu sama gosip? Ya, kalau isu itu jelas ya, artinya dapat dipercaya, kemudian memang nyata, situasi nyata yang terjadi sekarang. Beda dengan gosip. Kalau gosip itu kan belum tentu kebenarannya kan. Ya, walaupun kebenaran juga kayaknya persentasenya kecil persentase kebenarannya. Nah, ini isu. Ya. Oke. Biasanya yang pintar menggali isu ini ibu-ibu biasanya, cewek biasanya. Ada yang tahu alasannya kenapa? Lebih dekat ke gosip kali, Pak. Apa Sylvia tersinggung nanti? Bukan saya loh, kata Sylvia. Orang lain ya karena wanita atau cewek itu punya organisasinya, ya. Ya, namanya IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Tidak ada Mbak Sylvia IPAPI. ketawa tuh, ketua IWAPI, Pak. Siapa itu Ruth, ketua IWAPI, Ruth? Ada ketua IWAPI di sini. Iya. Kalau kita laki-laki nggak ada IPAPI ya, Ikatan Pria Penyebar Isu nggak ada kan? Iya. Oke. Nah itu joke saja. Biar nggak tegang, joke saja itu. Ya jangan dibawa ke IWAPI yang sebenarnya, nanti kita diprotes sama. Oke, jadi gitu ya. Jadi isu yang kita gali itu didasarkan kepada substansi agenda ketiga, di mana agenda ketiga itu ada 2 mata pelatihannya. Apa itu mata pelatihan tadi? Manajemen ASN dan smart ASN. Jadi isu yang kalian gali itu ditinjau misalnya dari manajemen ASN. Apakah itu kompetensi, apakah itu berbicara proses, gitu ya? Apakah itu berbicara tentang skill dan sebagainya. Nah, kemudian agenda kedua adalah smart ASN. Bagaimana smart ASN? Bagaimana kita menjadikan ASN itu melek digital, gitu, melek digital, ya. Nah, dari situ kita deskripsikan, juga didasarkan pada agenda ketiga. Deskripsinya itu dengan masuk dikaitkan dengan agenda ketiga, dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, nanti yang ini nanti yang kelanjutannya nanti bisa tanyakan dengan coach-nya nanti ya pada saat pembelajaran agenda keempat. Nah, keterkaitan lagi ya. Oke, kontribusinya lagi dari agenda ketiga ini di sini. Di gagasan kreatif. Gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Oke, gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Oke. Nah, kalau di agenda kedua kalau kita review kembali, agenda kedua itu ada yang di merah ini. Nah, ini di merah ini agenda kedua itu. Nah, keterkaitan substansi mata pelatihan itu di agenda kedua. Ya, agenda berakhlak. Oke, sekilas saja ya saya jelaskan ini ya. Oke. Saya takut nanti kalau saya jelaskan ini nanti yang agenda keempat, wah itu mengambil lahan saya, itu job saya itu ya. Iya, kan kalian dosen pasti udah tahu kan apa ya koridor-koridor dari pokok bahasan yang akan kita paparkan, yang kita sampaikan ya. Oke, baik. Nah itu kontribusi dari agenda ketiga. Saya akan melanjutkan dengan apa yang harus kalian lakukan di pembelajaran asinkronus. Nah, pembelajaran asinkronus kita ya nanti asinkronus kita selama 3 hari, nanti kalian akan mengerjakan tugas di mana tugasnya itu ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Ya, dari pengertian sudah tahu ya, kalau tugas individu itu tugas yang dikerjakan secara perseorangan, ya. Kalau kata orang Palembang itu wak-wek. Iya, tugas dewek-dewek gitu ya. Kemudian tugas kelompok itu tugas yang dikerjakan dalam kelompok. Itu bersama-sama.
Kalau Katong Palembang, kalau ini namanya Wakwe. Nah, kalau tugas kelompok ini Katong Palembang itu tugas bederup. Ya, bederup. Ada R-nya itu ya. Jadi tugasnya bederup katanya. Ya, tugasnya dikerjakan secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Oke, baik. Sekarang saya akan memaparkan tugas untuk hari ini. Ya, saya akan paparkan tugas hari ini, tugas besok hari ke-9 dan hari ke-10. Nanti silakan ditanyakan ya kalau misalnya ada yang belum jelas. Ya, nah untuk hari ini tugasnya cuma 2, tugas individual yaitu learning journal hari ke-8, kemudian tugas kelompok observasi virtual implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Oke. Mungkin yang sebelumnya kalian sudah bikin semua learning journal kan? Sudah artinya dari hari pertama sampai hari ke-8 sudah learning journal semua kan? Ya, sudah bikin learning journal semua, termasuk juga hari ini termasuk agenda ketiga. Tapi mungkin saya pertegas lagi, ya mungkin saya punya sesuatu yang membedakan dengan yang sebelumnya atau mungkin malahan sama menurut kalian. Kita mulai dari learning journal. Nah, learning journalnya itu nanti dalam bentuk video. Saya mintanya dalam bentuk video, ya, video MP4 dengan durasi maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Ya, maksud maksimal 5 menit artinya jangan lebih dari 5 menit ya. Oke. Tapi ya jangan mentang-mentang maksimal 5 menit, kalian bikin videonya 1 menit. Konsepnya nggak gitu, Bambang. Iya. Kalau 1 menit paling cuma perkenalan. Saya nama misalnya Rudi Nata dari Universitas Jambi, peserta bla 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 nanti setengah menitnya demikian Oke. learning jurnal saya di hari ke-8. Terima kasih. Gitu aja Jadi sudah. minimal berapa menit, Bang? 1,5 apa juga? Iya, pokoknya gini, atur-aturlah. Yang jelas jangan lebih dari 5 menit. Kalau 5 menit nanti Siap, Pak. mata saya pas nontonnya itu gini, maupun memberikan penilaian ya. Iya, Siap. kelamaan gitu ya. Iya. Oke, jadi maksimal 5 menit, di mana isi learning journalnya itu sama nanti yang 3 hari, berisi tentang pengalaman pembelajaran. Baik substansi, artinya apa yang dipelajari yang di hari ini, besok dan lusa, maupun proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran baik yang sinkronus maupun yang asinkronus. Hari ke-8 itu sinkronus asinkronus, hari ke-9 asinkronus, hari ke-10 sinkronus asinkronus. Nah, ceritakanlah pengalamannya ya. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan gitu kan, manfaat apa yang dirasakan gitu. Ya, buatlah sebagus mungkin. Ya, ya, ada isinya berbobot, kemudian dari segi estetikanya juga bagus ya. Ya. Kemudian video tersebut kalian unggah di akun media sosial masing-masing ya. Ya, di akun media sosial masing-masing. Boleh YouTube, boleh Facebook, boleh IG, boleh TikTok, terserah. Nah, kalau kalian mau mau men-tag saya selaku fasilitator, nanti silakan japri saja saya tanyakan apa akun media sosialnya ya. Ya. Saya ada YouTube ada, TikTok ada, Facebook ada, IG ada. Ya, silakan aja mau tanyakan yang mana ya. Oke. Kemudian waktu pembuatan dan pengumpulannya hari ke-8 hari ini. Jadi pembuatannya itu hari ini dan ingat dikumpulkan itu paling lambat jam 23.59. Jam 23.5. Ya betul, jam 23:59 WIB. Ya, injury time-nya itu 1 menit ya. Aman mendengar jam 12:30 malam ya. Oke. Dan yang dikumpulkan itu cukup link videonya saja. Ya, supaya tidak berat juga kalau mau dikirim ya, tidak berat juga. Jadi nanti gini caranya. Kalian masukkan unggah di media sosial, kemudian linknya itu kalian copy, masukkan ke PDF. Nah, nanti di lembaran PDF itulah nanti yang kalian submitkan ke LMS dan juga dikumpulkan dengan saya. Nah, gitu ya. Oke, gitu. Jadi begitu ngirimkan filenya nggak berat gitu. Ya. Oke. Karena enggak tahu ya kalau di LMS itu kalau saya memasukkan tugas-tugas asinkronus itu kadang-kadang ada yang ada yang keberatan nggak bisa masuk dia. Lebih dari 10 apa ya? KB ya? Siapa tadi yang dari sistem informasi Kalau tadi ya? MB, Pak. MB ya? Ya. Jadi karena kelebihan itu. Jadi tasnya dikompres dulu.
Nah, jadi kalau kita langsung ke linknya saja kan lebih lebih ini kan lebih simple, lebih mudah mempermudah kita. Oke, itu ya. Nah, pengumpulannya 2 disubmit di LMS dan juga backupnya kirimkan ke saya melalui Japri ya. Ya di Japri saja di saya di backupnya itu untuk mengantisipasi kalau misalnya ketika saya buka LMS saya mau memberikan penilaian terjadi kendala ketika membuka LMS. Ya kan karena kita tidak tahu kan apa yang akan terjadi ke depan. Oke. Nah, itu tugas pertama ya hari ini. Tugas kedua itu tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ya. Nah, nama tugasnya itu observasi virtual implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Di mana yang kalian lakukan itu melakukan observasi secara virtual. Ya, artinya secara online. Apakah itu melalui internet, apakah melalui telepon, apakah melalui video call atau lain sebagainya. Oke, ya. Oke, silakan nanti. Nanti pilih saja nanti atau tentukan siapa narasumbernya, pilih narasumbernya. Ya, itu. Atau nanti di ini aja di apa kalau kalian punya kenalan mungkin yang dari tapi kita sama ya dari semua. Maksud saya kalau misalnya ini memudahkan kita itu boleh juga misalnya yang dari Unsri mungkin nanya ke yang Unip gitu, Unip ke Jambi, Jambi nanya ke Unsri gitu aja. Ya, karena kan sudah kenal kalian. Jadi misalnya yang dari Jambi nanya ke Unsri misalnya Rudi nanyakan ke Yasir misalnya bagaimana penerapan di Unsri khususnya di prodinya dan sebagainya itu. Tapi ya kita atau juga sih nanti lah pokoknya atur-atur oleh kalian lah. Pokoknya kalian fokus kepada bagaimana dia implementasi penerapan dari kedua mata pelajaran ini, manajemen ASN dan smart ASN. Jadi instansinya boleh pemerintah pusat atau boleh juga pemerintah daerah, itu instansi. Boleh juga di unit kerjanya seperti kata saya tadi. Boleh misalnya di Unsri, di perguruan tinggi apa gitu. Kalau di unit atau bisa juga di Pemda. Kalau misalnya kalian punya kenalan di Pemda tertentu, misalnya di Pemkab Linggau atau di Pemkab Musirawas atau di Pemkab Palembang, boleh juga sih tanya-tanya. Ya, kalau kalian punya kenalan boleh tanya itu. Nah, apa pointer observasinya yang diobservasi? Yang pertama adalah deskripsi profil, lokus observasi. Lokus itu tempat ya. Profilnya bagaimana? Itu yang pertama. Nah, ini bisa di browsing di internet kan bisa. Misalnya kalian nanti di kelompok kan sepakati dulu. Nah, kita mau observasi kemana nih? Oh, kita observasinya misalnya ke siapa? Ke mana? Ke perguruan tinggi apa misalnya. Nah, silakan nanti kan baru nanti bisa di browsing di internet gimana profilnya. Kemudian yang kedua, pointer yang diobservasi, bagaimana lokus diobservasi itu mengimplementasikan manajemen ASN dan smart ASN. Apakah sudah sesuai dengan konsep, teori, dan regulasi yang Anda pelajari? Seperti yang ada dalam modul. Ya, itu uraikan. Oke. Kemudian pointer yang ketiga, jika sudah sesuai, nah di mana letak kesesuaiannya? Dan apa yang bisa kalian ambil dari letak kesesuaian itu, ya, di mana letak kesesuaiannya dan apa yang bisa diambil, apa yang bisa didapat. Dan pointer yang keempat, jika belum sesuai, uraikan permasalahan yang dihadapi. Kenapa sampai belum selesai, permasalahan apa, dan menurut kelompok kalian rekomendasi apa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, itu ya, itu pointernya, pointer dari observasi. Ya, ini file ini, oh silakan Rama. Silakan Rama, mau tanya Pak. Coach, mau izin Coach, hari ini ada jadwal kontrol sama dokter bedah. Boleh off kamera nggak Coach? Saya pakai HP. Oh ya boleh. Jam 9:30 nih. Oh ya boleh. Oke silakan. Makasih Coach ya. Oke. Ya, boleh. Cepat sembuh ya. Terima kasih Coach. Ya. Oke. Ya, baik. Nah, jadi yang ini tadi setelah misalnya kalian mendapatkan poin-poin ini, maka buat laporan observasinya. Nah, di mana laporan observasinya itu dibuat dalam bentuk paper, bentuk laporan paper ya, dengan format PDF, juga dibuat bahan tayangnya. Bahan tayangnya terserah kalian mau menggunakan aplikasi apa. Mau PPT, mau Canva, terserah. Atau misalnya di kelompoknya ada yang bisa membuat bahan tayang di aplikasi yang lain selain itu silakan. Karena apa? Saya minta bahan tayang karena nanti kalian akan memaparkan hasil observasi ini di hari Senin nanti. Nah, pada saat pembelajaran sinkronus hari Senin,
kalian akan memaparkan laporan ini. Pembagian kelompoknya nanti akan saya umumkan di LMS ya. File ini sudah saya upload di LMS, tapi belum selesai, baru tugas individu. Keburu waktu tadi ya. Nanti setelah ini saya upload di LMS. Nanti silakan buka saja di LMS ya. Oke. Dan dikumpulkan hari ini juga paling lambat jam 23.59. Oke, jadi nanti setelah ini silakan bikin kelompok kecil, nanti ada nama-namanya saya di LMS, diskusikan kira-kira bagaimana observasinya, apa yang mau diobservasi, teknisnya bagaimana, dan bagaimana masalah laporannya. Oke, ya. Nah, itu tugas untuk hari ini. Nah, tugas untuk besok itu tidak ada tugas kelompok, tapi tugas hari ke-9 ini ada tugas individu 2 tugas individu. Di mana tugas individu pertama sama seperti hari sebelumnya learning journal. Di hari kedua kalian mengidentifikasi dan deskripsi implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Ya. Nah, learning journal itu sama ya. Sama ya, prosesnya juga sama ya. Kemudian yang membedakan itu batas pengumpulan. Pembuatannya besok ya. Jangan kalian borongan learning journal buat 3 hari dalam 1 hari, jangan. Karena kan bercerita tentang apa yang dialami kan. Ya, jadi besok bikin lagi learning journal sama berbentuk video di akun media sosial. Tapi yang membedakan batas pengumpulannya. Pengumpulannya besok hari Sabtu ya, tanggal 31 Agustus jam 23.59 gitu. Nah, tugas yang kedua ini agak lumayan berat, tapi kalian alhamdulillah kalian safe by the bell. Iya, kenapa saya katakan safe by the bell? Karena ini hari Sabtu dan saya minta mengumpulkannya hari Minggu malam. Jadi you have 2 days untuk membuat tugas ini. Nah, gitu ya. Nah, enak kan dapat jadwal hari ada jeda hari Minggu ya. Ya, jadi jangan weekend dulu lah, hari Minggu ini bikin tugas dulu ya. Oke. Apa tugasnya? Nah, ini tugasnya. Ya. Nah, tugasnya itu mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Nah, yang membedakan dengan tugas kelompok, nah ini ya, ini tugas kelompok yang hari kemarin, yang hari 8, yang membedakan dengan tugas kelompok ini apa? Kalau di sini kita melihat, mengobservasi, mengamati penerapan manajemen ASN di organisasi orang lain atau di tempat kerjanya orang lain atau instansinya orang lain, tapi untuk tugas individu besok kita menceritakan, mendeskripsikan, mengidentifikasi implementasi manajemen ASN dan smart ASN di tempat kita. Kalau Yazir cerita bagaimana manajemen ASN dan smart ASN di Unsri gitu. Ya. Kalau Doni juga di Unsri, boleh juga nanti dikerucutkan lagi ke prodinya atau ke fakultasnya atau ke jurusannya, ya. Jadi boleh mencakup institusi, boleh juga kemudian boleh juga mencakup juga fakultas atau jurusan atau prodi. Di bawah prodi nggak ada lagi ya? Masih ada nggak prodi? Ada lagi ya di bawah prodi ya? Oke. Atau misalnya si Rudi di Jambi, dia bercerita tentang bagaimana deskripsi implementasi manajemen ASN di Universitas Jambi, ya. Atau tadi ada yang dari Bengkulu tadi, siapa dari Bengkulu tadi? Ya, atau dari Bengkulu gitu ya, di Universitas Bengkulu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kenapa ini saya masukkan ke tugas individu? Karena pasti orang berbeda-beda kan? Orang berbeda-beda. Oke. Walaupun sama, misalnya sama-sama dari UNIP, kemudian sama-sama FKIP, sama-sama dari jurusan bahasa dan seni, prodinya berbeda. Ya kan? Ada enggak dalam 10 orang ini sama-sama persis? Prodinya sama gitu, sampai ke prodinya sama. Nah, jadi makanya dibuat tugas individu. Isu yang harus kalian identifikasi itu ini minimal 6 isu. Dengan rincian 3 isu berkaitan dengan substansi mata pelatihan manajemen ASN, 3 isu berkaitan dengan mata pelatihan smart ASN. Jadi 6 isu. Coach, Pak, saya punya 10 isu. That's okay. Boleh. Tapi 10 itu setidak-tidaknya ada 3 manajemen ASN, ada 3 smart ASN. Jangan 10-10-nya manajemen ASN semua atau smart ASN semua. Ya. Oke. Kemudian setelah kalian dapatkan 6 isu misalnya, masing-masing isu itu kalian deskripsikan dengan menghadirkan data dan fakta.
Boleh. Ya. Selanjutnya uraikan dampak dan pihak yang terkena dampak isu tersebut. Dampaknya apa dan siapa saja yang terkena dampaknya kalau isu tersebut tidak diselesaikan. Ya. Nah, saya tidak meminta untuk berbentuk ini, tapi buat saja dalam bentuk form metrik, dalam bentuk metrik. Kira-kira metriknya seperti ini. Nah, metriknya seperti ini. Ya, jadi nomor, isu aktualnya apa, kondisi saat ini gimana, dan kondisi idealnya bagaimana. Ya, dampaknya apa? Kalau isu ini tidak diselesaikan, ya. Kemudian pihak yang terdampak siapa saja. Nah, ini silakan nanti ditambah sendiri row-nya ya. Ini saya oke. Jadi menggunakan tabel kerja yang ini, ya. Judulnya identifikasi isu aktual, nanti di pendahuluannya ada nama, NIP, jabatan, unit kerja. Nah, itu. Oke. Setelah kalian mengisi tabel ini, maka selanjutnya ya, kalian tetapkan core isu dan gagasan kreatif. Pilihlah satu core isu dari seluruh isu yang berhasil Anda identifikasi dengan menggunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai. Gunakan materi di agenda 1, kemudian ada analisis kontemporer ya. Ya kan? Oke. Saya review sedikit, saya tanya sedikit. Untuk memilih isu kita gunakan teknik apa analisisnya? Apa saja yang bisa kita gunakan? Atau contoh teknik yang bisa digunakan untuk memilih isu prioritas. Silakan. Ada yang bisa Kemarin kami pakai USG, Pak. USG. Iya, Emang boleh cowok di USG? Kan cewek, ibu-ibu. beda kasus, Pak. Oh, beda kasus. Oke, kirain Rudi mau di USG juga. Oke, ya boleh. Gunakan USG boleh. Ya. Kemudian setelah dapat satu isu terpilih dari USG misalnya, kalian tentukan akar penyebabnya dengan menggunakan teknik analisis isu yang dikuasai. Kemarin belajarnya teknik apa untuk mencari penyebab? Ada yang tahu? Ingat apa tekniknya? Belum ya, belum sampai ke sana ya? Analisis Belum SWOT, ya? Pak ya. Oke. Oke, saya kasih yang dua yang muda ya. Izin ya, saya kasih dua yang muda. Enggak apa-apa ya? Ya, bentar. Saya sebentar, wait a minute. Sebentar. Oh ya, saya buka filenya dulu. Ini yang saya pakai kemarin waktu ngajar di agenda 1. Agenda 1 angkatan 3 ya. Angkatan 3. Oke, oke. Ya mungkin miss saja mungkin tutornya mungkin kelewatan atau dia kendala waktu karena juga sama 2 JP kan agenda 1 itu ya. Jadi ya mungkin ya sama lah kayak kita sekarang itu. Rasanya tidak cukup dengan 2 JP. Iya. Gimana ya? Gimana ya saya? Hmm. Oh, bukan di sini. Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Di salah, salah, salah. Sini. Oke. Sabar ya.
Oke, izin saya share screen dulu. Nanti saya kasih linknya ya. Walaupun untuk agenda satu nggak apa. Nanti saya kasih linknya, termasuk tayangan ini nanti saya kasih linknya. Supaya kalian mungkin bisa, nggak usah dicatat juga, nggak usah. Dan saya kasih linknya saja. Ya, oke. Nah ini ya. Nah ini jadi yang disebutkan si Rudi tadi ya. Rudi apa siapa tadi yang nyebutin tadi? USG tadi. Nah itu. Jadi ini salah satu, ini bukan salah satu sih namanya, ini salah dua ya. Salah dua. Iya. Salah dua teknik pemilihan isu ya, teknik pemilihan isu. Jadi yang sebutkan Rudi tadi itu USG. Ada juga yang disebut dengan namanya APKL ya, APKL. Nah, jadi ini mungkin tidak usah, mungkin maksudnya apa, nggak usah. Sama seperti USG, nanti dia ada tabel seperti ini. Nah, ada tabel seperti ini. Kok nggak muncul tabelnya? Nah, ini ada tabel seperti ini. Ya, ada tabel seperti ini. Sama dengan tabel di USG kan, dia menggunakan skala Likert sama. Ya, oke. Kemudian eh, ini teknik USG-nya. Nah, kalian seperti ini. Nah, setelah dapat nanti pilih saja satu, mau APKL atau mau USG, boleh satu saja. Kalau kalian misalnya pahamnya di USG, sudah USG saja ya. Oke, kalau misalnya oh saya mau coba yang baru nih APKL, boleh, silakan. Nanti setelah dapat satu, tentukan penyebabnya. Penyebabnya di sini saya kemukakan ada dua juga. Nah, ada yang disebut dengan mind mapping, ada yang disebut dengan fishbone. Nah, ini contoh sebelahnya ini. Ya, jadi mind mapping. Di tengah ini adalah isunya. Nah, ini fishbone. Ini bicara fishbone itu kan tulang ikan. Nah, jadi di sini boleh untuk mind mapping cabang-cabangnya ini boleh kita ambil kalau bahasa Yazir itu jurnalis question. Pertanyaan jurnalis. 5W 1H. Where, what, why, ya, when, who, which, gitu. Atau bagi yang paham dengan yang manajemen, ilmu manajemen, itu ada yang disebut dengan prinsip-prinsip manajemen ya. Atau yang berbicara tentang 5M. Man, machine, material, money, method, manner, dan sebagainya itu ya. Boleh. Sama juga seperti dengan fishbone ini. Ya, sama juga seperti fishbone ini. Boleh juga di sini misalnya man, material, money, method, manner, oke, money dan sebagainya. Ya, oke. Jadi ini, jadi bisa gunakan ini, gitu ya. Oke. Nah nanti sama prosesnya kita buat juga, ya. Oke, gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang ini, tentang tugas yang tentang isu ini sebelum saya lanjutkan? Masih belum selesai nih penjelasan tugas isunya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau mengenai kelompok ini, Pak. Oh, kelompoknya nanti akan saya bagi di saya nanti saya lihat saja di ini. Setelah ini kan saya buka LMS. Tadi belum sempat ke kelompok, baru individu. Kelompoknya nanti akan saya bagi di LMS. Ya, mungkin sama seperti yang kemarin ya, yang agenda 1 agenda 2. Yang kelompok itu yang hanya bisa mengupload itu ketua kelompok, ya. Tetapi untuk penilaiannya sama nanti. Semua anggota kelompok dapat nilainya. Ya. Atau boleh dengan kelompok kemarin, Pak? Oh, janganlah, biar uang baru, Zir. Oh, Bosan kali. maksudnya saya. Ada apa nih kok nggak mau berpisah? Kemarin kok kelompok siapa, Zir? Bukan, Pak. Sudah berapa pertemuan dengan kelompok yang kemarin gitu. Oh, udah kita coba. Nah, ini yang saya tayangkan contoh analisis isu tadi ya, analisis isu. Itu linknya ya. Ya, itu di agenda 1. Ya, kalau untuk link hari ini nanti di akhirnya saya kasih nanti di akhir pembelajarannya saja. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kemana lagi nih? Hilang lagi dia. Kita lanjutkan agenda ke sebentar. Ya. Oh, dia tertutup ya ternyata. Ya, kita lanjutkan dengan tugas individu hari ke-9. Di mana tugas hari ke-9 itu tugasnya itu tadi ya. Oh, dan ya.
Ya, oke. Ya, saya lanjutkan. Jadi tadi untuk analisis isunya, saya cari lagi mana tadi. Ini sudah. Oh, yang ini. Ini ya. Nah, sampai sini tadi. Bentar. Saya share screen lagi. Oke, saya perbesar dulu biar kelihatannya jelas. Nah, ini. Ya, jadi ini tadi sampai sini tadi ya. Nah, ini. Ya, nanti ini yang tadi yang saya boleh gunakan Fishbone, bisa juga gunakan apa tadi mind map ya. Gunakan itu. Kemudian jelaskan gagasan kreatif apa saja yang dapat dilakukan dengan berdasarkan kondisi tersebut berdasarkan akar penyebabnya. Ya. Oke. Akar penyebabnya gagasan kreatifnya apa menurut kalian? Ya. Oke, gagasan kreatifnya apa? Dari setiap penyebab masalah, penyebab isu tadi. Ya. Baik. Itu tugas hari ke-9. Enak waktunya 2 hari. Waktu agak panjang waktunya 2 hari ya. Oke. Kenapa yang lambat mempunyai hari Minggu? Untuk hari Senin, tugasnya learning journal ke-10 dan tugas kelompok itu analisis kasus. Nah, di learning journal ke-10 itu sama seperti yang hari ke-8 ke-9, cuma beda waktu pengumpulannya, pembuatan dan pengumpulannya hari Senin, ya, tanggal 2 September. Pengumpulannya paling lambat jam 23.59. Nah, untuk studi kasus tugas kelompok, kalian cari, pelajari, dan analisislah satu kasus yang terkait dengan 2 mata pelatihan pada agenda ketiga. Nah, dapat berupa video maupun narasi, ya, berhubungan dengan kasus. Ya, kasus terkait dengan ini, terkait dengan substansi dari mata pelatihan di agenda kedua. Nah, apa yang kalian diskusikan di kelompok? Tentukan hal-hal yang baik dan atau buruk dari implementasi tersebut, ya. Kemudian dari kasus tersebut upaya apa yang kamu rekomendasikan, Anda rekomendasikan agar praktik yang baik bisa terus dipertahankan serta ditingkatkan dan yang buruk itu bisa menjadi lebih baik. Silakan boleh menggunakan teknik analisis isu sama seperti tugas individu yang hari sebelumnya, boleh menggunakan isu dan dibuat dalam bentuk file PDF. Waktu pembuatannya hari Senin nanti dan dikumpulkan hari Senin juga paling lambat jam 23:59. Pembagian kelompoknya nanti akan ada di LMS ya. Nanti akan kita pisah lagi, kita bedakan lagi kelompoknya ya dengan kelompok yang hari ini, hari ke-8. Ya. Saya rasa itu ya. Saya rasa itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang tugas asinkronus. Silakan. Atau yang berhubungan dengan lain boleh. Silakan. Ya. Kalau diam nih saya bingung ini maksudnya apa ini? Ya, paham atau tidak paham ini? Bingung Mas. Lagi kaget aja Pak tugasnya Pak. Loh kok gitu? Kok kaget? Iya. Emang yang sebelumnya nggak terinci seperti ini? Ya, maksudnya ini Pak, tugasnya Deadline-nya Oh gitu ya. Saya dari agenda 1 kemarin tanya dengan kelompok 4. Saya 1 di 4, iya Pak. 2 di Iya. 3, 3 di 2. Iya. Kasih deadline terus. Ya, nanti Iya, di Pak. LMS itu kelihatan. Kalau dia terlambat, di LMS kita mengumpulkan kapan itu. Iya. Ya. Nanti kan kami memberikan nilai di LMS kan nanti terbaca di situ. Kalau di Iya. Google Classroom itu kan ada tulisan dan late itu ya. Kalau di LMS enggak. Jam waktu memasukkan itu ada. Oh ya, satu lagi, kalau kalian misalnya salah mengumpulkan tugas atau keliru, nanti dihubungi saja saya, nanti saya riset. Kalau pengalaman yang kemarin ada beberapa yang coach atau Pak saya salah kirim Pak, saya kirim tugas individu tapi di roomnya learning journal. Nah nanti saya riset, nanti saya riset sehingga kalian bisa resubmit. Karena submitnya cuma bisa sekali. Kalau sudah tersubmit nggak bisa lagi submit ulang gitu kan? Ya nanti Ya, saya riset. Di konteks aja dihubungi saya. Ya, oke. Bingung ya, dikejar deadline ya. Biasanya nggak ada deadline. Iya, oke. Nggak apa-apa, mungkin kita ini Pak biasa. nanti Pak, mungkin maaf kalau mungkin kurang agak kurang sopan ya Pak. Tapi mungkin info grupnya ya Pak ya. Oh iya,
Ya, sudah. Nanti ini tinggal saya tadi sebelum Zoom tadi saya sudah buka LMS tapi belum saya masukkan, baru masukkan yang nah ini nanti saya masukkan setelah Zoom ini. Langsung saya masukkan. Terima kasih banyak Pak. Ya, di sini. Nah, ini. Kalau kalian lihat kan baru individu saya masukkan. Yang individu sudah bisa dilihat. Nah, ini. Nah, kan tugas hari ke-8 individu sudah ini kan. Nah, nanti tinggal kelompok. Kelompok filenya sudah ada, sudah saya dalam PDF. Nanti kelompoknya nanti saya tentukan siapa yang jadi ketua kelompok, siapa yang jadi anggota. Kelompoknya ada bagi 2, 5, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke ya? Oke. Atau mau lihat saya upload? Gak usah Pak, diterima aja Pak. Saya. Baik, Ya, ada lagi semua- sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini? Ya, mohon maaf ya saya agak ini karena saya harus on time karena setelah ini saya masuk di PKA, Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau PIM 3 dulu. Jadi yang itu Pak Camat, Pak Kabid, Pak Sekdis itu yang diajar itu. Ya, dia klasikal tapi maka saya harus ke lembaga diklat. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup pertemuan kita sinkronus pertama agenda ketiga pada hari ini. Tapi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa saya selaku tutor tetap membersamai kalian dalam pembelajaran agenda ketiga. What does it mean? It means that kalau kalian menemui kesulitan, menemui kendala, silakan tanyakan saja, walaupun tidak di pembelajaran virtual. Silakan dijapri saja saya, tanya Pak ini maksudnya apa atau apa gitu ya, atau misalnya Pak kalau seperti ini gimana, silakan ya. Saya orangnya welcome, tidak ya. Oke, jadi silakan saja selama 3 hari ini ya saya tetap membersamai kalian belajar di agenda ketiga. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum jelas ya, yang mau ditanyakan silakan. Daripada nanti kalian tetap mengerjakan tapi kayaknya bukan seperti yang kaya hendaki gitu. Ya, seperti itu ya. Atau seperti tidak saya minta di rincian tugas itu gitu. Oke, ya. Kalau tidak lagi, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Ya, terima kasih adik-adik atas partisipasinya, atas tanggapannya. Kemudian mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita 2 kali 45 menit ini. Dan saya harapkan komunikasi kita tetap jalan ya, supaya nanti kalian lancar dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan di sesi pembelajaran asinkronus. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, pembelajaran sinkronus pertama hari ini ya saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Erin. Oke, izin saya live ya. Bye bye. See you. Ya.